Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat untuk terus belajar. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika bersama Bapak Rian Darian. Hari ini kita akan membahas materi mengenai bentuk akar. Apa itu bentuk akar? Apakah sama dengan akar saja? Nah, ini kita akan kupas mengenai bentuk akar ini. Sebelumnya, hari ini kita bertepatan dengan tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram 1443 Hijriah ya. Jadi, mari kita rayakan momentum 1 Muharram atau tahun baru Hijriah ini dengan semangat untuk terus berubah, berpindah dari yang asalnya kita malas belajar menjadi lebih semangat untuk belajar, dari yang asalnya kurang santun menjadi lebih santun. Sifat-sifat dulu yang kurang bagus kita perbaiki menjadi sifat yang bagus ya. Nah, mari sekali lagi dengan semangat tahun baru Hijriah ini kita juga ikut hijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, kita masuk ke pembelajaran matematika. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai akar. Tadi di judul kita fokus terhadap bentuk akar. Nah, tapi kita awali dulu dengan pengertian atau makna dari akar ini, konsep akar ini. Kalian sebelumnya pernah melihat bentuk akar seperti ini kan? Misalkan akar 25 atau akar 100. Nah, ini kita sebut akar. Nah, apa itu akar? Nah, biar lebih jelas kita ingat kembali kemarin pangkat. Misalkan kita punya 4 pangkat 2, berapa? 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, jika pertanyaannya Bapak ubah misalkan menjadi bilangan berapa yang dipangkatkan 2 sama dengan 16. Nah, bilangan berapa nih yang dipangkatkan 2 sama dengan 16? Itu sama saja dengan menanyakan akar 16 itu berapa. Nah, gitu. Nah, tentu saja jawabannya adalah 4. Misalkan pangkat yang lain, 2 pangkat 3 kemarin itu sama dengan berapa? 2 kali 2 kali 2, 8. Nah, jika ada pertanyaan bilangan berapa yang dipangkatkan 3 sama dengan 8, itu artinya dengan sama saja dengan menanyakan akar pangkat 3 dari 8 itu berapa, gitu. Nah, di sini ada sedikit khususan untuk akar pangkat 2, bilangan 2-nya gak usah ditulis, tapi untuk 3 ini ditulis, 4, 5 dan hanya 2 tidak ditulis. Jadi akar pangkat 3 dari 8 itu berapa? Tentu saja jawabannya adalah 2, karena 2 pangkat 3 itu 8. Jadi secara sederhana akar itu inverse atau lawan dari pangkat. Sama saja halnya dengan bagi, inverse atau lawan dari kali. Nah, kan dulu dalam kali misalkan 4 kali 5 sama dengan 20. Kalau ditanyakan berapa yang dikalikan 5 sama dengan 20, nah itu sama saja kan dengan bertanya 20 bagi 5 itu berapa. Jadi bagi ini lawannya inverse dari kali, kurang inverse dari tambah ya. Nah, jadi ketiga operasi hitung ini sangat berkaitan dengan operasi hitung yang lainnya. Jadi akar lawannya dari pangkat, bagi lawannya dari kali, kurang lawannya dari tambah ya. Nah, itu tentang akar. Nah, sekedar informasi, kalau kalian bertanya Pak, kenapa lambang akar ini seperti ini? Nah, itu asalnya dari huruf R ya. Nah, dari asal katanya dari radix.
Nah, dalam bahasa Latin itu radix, dalam bahasa Indonesianya akar, dalam bahasa Inggrisnya root. Jadi huruf depannya itu dipakai. Nah, itu tentang akar. Nah, ada hal yang penting yang harus kalian ketahui. Pertama, akar itu harus selalu dari bilangan positif atau 0. Nah, jadi tidak boleh akar dari bilangan negatif. Jadi akar dari bilangan negatif A, akar kuadrat ya, akar kuadrat dari bilangan negatif A itu tidak terdefinisi. Nah, jadi syarat ada akar kuadrat ada nilainya, maka A-nya ini harus lebih dari sama dengan 0. Nah, itu. Jadi misalkan akar negatif 9, nggak ada akar negatif 9, karena berapa bilangan yang dikuadratkan hasilnya negatif? Negatif 3, Pak. Nah, coba saja kalian hitung ya, negatif 3 kali negatif 3. Negatif kali negatif kan hasilnya positif ya, positif 9. Jadi tidak mungkin ada akar kuadrat dari bilangan negatif. Jadi akar dari bilangan negatif itu tidak terdefinisi ya. Nah, itu hal yang penting. Nah, kalau akar dari 0 itu 0 ya. Akar dari 1, akar kuadrat dari 1, 1. Akar kuadrat dari 4 itu 2. Nah, dan seterusnya ya, kalian sudah mengetahuinya, bisa menghitungnya. Itu. Jadi sekali lagi, akar kuadrat itu selalu dari bilangan yang 0 atau positif. Jadi lebih dari sama dengan 0 lah. Tidak ada akar dari bilangan negatif. Pak, bagaimana kalau gini? Negatif akar 9. Nah, ini beda lagi. Ini mah hasilnya negatif 3 ya. Karena negatifnya di luar akar. Akar dari 9 adalah 3. Oke. Jadi yang ketiga, akar dari A, akar kuadrat dari A itu hasilnya harus selalu positif. Jika A-nya lebih dari 0 ya. Kalau A-nya 0 maka tentu saja hasilnya 0 juga. Jadi akar dari 9 yaitu 3. Gak boleh negatif 3. Nah, karena akar itu dijamin oleh nilai mutlak. Nanti kalau kalian selanjutnya di matematika lebih lanjut akan mempelajari. Jadi ada 3 hal. Pertama, di dalam akarnya harus positif atau 0, gak boleh negatif. Kalau negatif tidak terdefinisi. Hasil dari akar pun harus positif ya. Akar kuadrat ini lebih khususnya. Jadi akar kuadrat hasilnya harus selalu positif. Oke. Nah, itu catatan-catatan penting mengenai akar kuadrat. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk akar. Bagaimana nih bentuk akar? Apa bedanya dengan akar? Jadi tidak semua akar itu disebut bentuk akar. Nah, untuk memahaminya kita harus tahu jenis-jenis bilangan itu apa saja. Pertama, bilangan itu ada bilangan asli. Bilangan asli itu artinya bilangan bulat positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Setelah bilangan asli ada bilangan apa lagi? Ada bilangan bulat. Bilangan bulat mah selain yang positif tadi ditambah negatifnya. Misalkan negatif 3, negatif 2, negatif 1, tambah juga 0. Juga positifnya 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, selain bilangan bulat, di atas bilangan bulat ada bilangan rasional namanya. Bilangan rasional mas selain bilangan bulat ditambah juga nih ada pecahan, misalkan setengah, 0,4 misalkan, akar 9. Nah, akar yang hasilnya bilangan bulat juga bilangan rasional. Misalkan lagi berapa desimal yang berulang juga rasional, misalkan 0,1
2, 1, 2, 1, 2 dan seterusnya. Itu juga bilangan rasional. Apalagi ya bilangan rasional? Pecahan, desimal, akar yang hasilnya bilangan bulat, atau akar yang bisa di, misalkan akar 4/9 juga kan bisa, ini hasilnya jadi 2/3 yang bisa dihasilkan. Ini juga bilangan rasional. Pokoknya yang bisa diubah ke dalam pecahan A per B, di mana A dan B nya bilangan bulat, maka itu bilangan rasional. Nah, ada bilangan yang bukan rasional, namanya bilangan irasional. Nah, bilangan irasional itu contohnya adalah akar yang hasilnya tidak bulat. Misalkan akar 2, akar 3, akar 5 dan seterusnya. Kan ini hasilnya 0, berapa gitu. Atau bilangan desimal yang tak berujung dan tidak tetap. Misalkan 0,1, 2, 3, 5, 7, terus ini enggak tetap nih. Ini juga bilangan irasional. Nah, jadi akar 2 ini kalau didesimalkan kan menjadi bilangan tak berujung ini. Akar 3, akar 5 dan seterusnya. Nah, jadi akar yang hasilnya atau yang bentuknya irasional, maka akar ini disebut bentuk akar. Termasuk bentuk akar gitu. Nah, jadi misalkan akar 100 bentuk akar atau bukan? Bukan ya, akar 100 Pak, ada nilainya yaitu 10. Bisa kita ketahui nilainya 10. Nah, gitu. Ini masuknya bilangan rasional. Maka ini bukan bentuk akar. Bukan bentuk akar. Tapi kalau akar 13, nah 13 kita nggak ada nih, bukan rasional kan ya, 13 bilangan irasional, akar 13, maka ini disebut bentuk akar. Ini bukan ini bentuk akar. Nah, gabungan bilangan irasional dan bilangan rasional ini semuanya disebut bilangan real. Nah, inilah semesta pembicaraan di tingkat SMP. Bilangan real. Jadi bilangan itu ada bilangan asli, bilangan bulat positif, bilangan bulat ini negatif 0, dan bilangan positif ini ada juga bilangan rasional setengah misalkan, atau desimal yang terbatas, boleh tidak terbatas tapi berulang, atau akar yang hasilnya bisa dikeluarkan ya akarnya, misalkan akar 9 3, akar 4/9 2/3 kan gitu ya. Itu bilangan rasional. Ada bilangan irasional. Nah, ini yang menjadi semesta pembicaraan dari bentuk akar. Jadi akar 2, akar 3 itu disebut bentuk akar karena bilangannya irasional. Itu bedanya. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang misalkan akar 75. Kalian tebak. Ini bilangan akarnya ini bentuk akar atau bukan? Akar 75 Pak, yang mendekati 75 akar 64. 64 itu adalah 8. Di atas 8 akar 81, yaitu 9. Ini diantara ini enggak ada. Nah, maka akar 75 itu disebut bentuk akar. Nah, ya, di akar 75 itu termasuk bentuk akar. Nah, itu mengenai bentuk akar. Nah, bisa dipahami ya pengertian bentuk akar. Jadi sekali lagi, bentuk akar itu syarat utamanya harus bilangan irasional. Harus irasional. Nah, ciri irasional yang gak bisa dikeluarkan lah akarnya, itu sederhananya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita bisa menyederhanakan bentuk akar
biar tidak terlalu besar. Nah, modal awalnya kita harus mengetahui bilangan-bilangan sederhana. Jadi akar 1 itu 1. Nah, ini modal awalnya akar 4, 2, akar 9, 3. Terus ya ini sampai 10 lah. Kita tuliskan di sini. Akar 49, 7. Akar berapa lagi? 64 ya. 8. Akar 81, 9. Akar 100, 10 ya. Nah, ini menjadi modal awalnya. Nah, bagaimana menyederhanakan bentuk akar itu maksudnya? Misalkan gini, Bapak punya tadi berapa bilangannya? Akar 75. Kita bisa sederhanakan nih dengan cara menguraikan 75 ini menjadi perkalian dengan salah satunya ada yang termasuk bilangan ini. Nah, mana nih? 1, 4, 9, 16, 25. Nah, ini karena bilangan ini bisa diakarkan. Oh Pak, karena 755 kita bisa menggunakan 25, yaitu 25 kali 3. Nah, di antara dua bilangan ini kita pecah dulu nih nulisnya biar mudah. Akar 25 kali akar 3. Akar 25 bisa dikeluarkan nilainya menjadi 5. Akar 3, tadi kan akar 3 gak bisa dikeluarkan irasional. Kita tulis lagi berdampingan 5 akar 3. Nah, ini lebih sederhana kan ya, 5 akar 3. Contoh lagi, misalkan akar berapa? Akar 12. 12 berapa kali berapa? 12 patut saja ya. 4 kali 3. Pak, kan 12 itu bisa saja 6 kali 2. Bisa emang. Tapi 6 nggak ada nih di sini. Nggak ada yang bisa dikeluarkan dari 6 atau 2. Dua-duanya nggak bisa, maka ini jangan dipakai. Nah, kita pakai yang salah satunya bisa dikeluarkan. Cari di sini di bilangan ini 4 itu saja. Maka ini kita bisa tulis 4 kali akar 3 sama dengan 2 akar 3. Nah, itu cara menyederhanakan bentuk akar, salah satu cara ya. Cara yang lain bisa gunakan faktor prima. Faktor prima. Jadi kalau kalian dulu misalkan akar 75 ini cara yang kedua, ini cara yang ke-1, ini cara 1. Ini cara yang kedua. Nah, kalian nanti milih saja mana cara yang menurut kalian mudah. 75-nya kita pohon faktorkan dulu. 75 bagi berapa? 5. 75 bagi 5 dapat berapa? 15 ya. Nah, 15 bagi berapa? Bagi 5 dapat 3. Nah, ini kan kita bisa tulis 75 ini sama dengan 5 kuadrat kali 3. Kita tulis menjadi akar 75 ini ganti menjadi 5 kuadrat kali 3. Nah, kan 5 kuadrat sama dengan berapa? 25. 25 tadi diakarkan berapa? 5. Sama saja ya. Jadi kalau Bapak tulis ini 25 kali 3 berarti 5 akar 3. Sama aja kan ya hasilnya. Nah, itu cara menyederhanakan bentuk akar. Oke, kita lihat contoh soal yang lain. Sederhanakanlah nomor 1 akar 28. Akar 28. Oke, yang pertama akar 28. Nah, kita kerjakan dengan cara pertama saja ya. Akar 28 ini perkalian berapa? Perkalian Pak, 4 kali 7. Nah, mana yang bisa diakarkan? Mana yang bisa dikeluarkan? 4 atau 7? 4 ya, tentu saja. Menjadi berapa? 2. Berarti sisanya yang mana? Sisanya yang 7. Sekarang 54. Perkalian berapa? 54. Perkalian 9 kali 6. Nah, mana di antara bilangan ini? 9 atau 6 yang bisa diakarkan? Tentu saja 9 ya. Berapa akarnya? 3. Sisanya menjadi akar 6. Mudah ya? 48.
Berapa nih 48 perkaliannya? Nah, 48 berapa kalinya? 16 ya. 16 kali 3. Maka 16 ini bisa diakarkan menjadi 4, sisanya berarti tinggal 3. Terakhir 300. Ya, 300 gampang ya. 300 pasti perkalian 100. 100 kali 3. Berapa akar 100? 10. 10 akar 3. Nah, itu dia cara menyederhanakan akar. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, udah beres ya. Sekali lagi, bentuk akar itu harus kalian ingat bahwa ciri khasnya adalah tidak bisa dikeluarkan, atau nilainya ya tidak bisa dikeluarkan, atau dalam bahasa matematiknya itu disebut irasional. Gitulah, Bapak sebut tidak bisa dikeluarkan. Ini dalam matematiknya ini bilangan irasional. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk lebih kalian melatih tentang menyederhanakan bentuk akar, nanti silakan kalian kerjakan latihan soalnya di lembar yang sudah tersedia di Google Classroom ya. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.